Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai dengan slide PPT pertama. Silahkan ditampilkan. Langsung saja slide pertama akan dibawakan oleh Astrid. Saya persilakan kepada Astrid untuk membaca slide pertama. Bahasannya yang pertama yaitu pengertian matematika. Matematika merupakan salah satu jenis pengetahuan yang dibutuhkan manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Misalnya ketika berbelanja, maka kita perlu memilih dan menghitung jumlah benda yang akan dibeli dengan harga yang harus dibayar. Saat akan pergi, kita perlu mengingat arah jalan tempat yang akan didatangi, berapa lama jauhnya, serta memilih jalan yang lebih bisa cepat sampai di tujuan. Yang kedua, konsep angka pada anak usia dini di bawah 3 tahun. Untuk mengenalkan konsep angka pada anak usia di bawah 3 tahun dapat dilakukan melalui tahap, yaitu 1. Membilang, yaitu menyebut bilangan berdasarkan urutan. 2. Mencocokkan setiap angka dengan benda yang sedang dihitung. 3. Membandingkan antara kelompok benda satu dengan kelompok benda yang lain untuk mengetahui jumlah benda yang... Baik, langsung saja kita beralih pada slide selanjutnya yang akan dibawakan oleh teman kelompok saya bernama Foni. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja pada poin C, mengenalkan konsep pola pada anak usia dini usia bawah 3 tahun. Pertama, pada bayi usia 0 sampai 8 bulan, kenakan pakaian yang lebih berwarna-warni dan biarkan anak memperhatikan corak pakaian tersebut. Membawa botol susu, datangi anak dan biarkan menyambut kedatangan Anda. Letakkan bayi di karpet yang bersih dan tidak berdebu. Biarkan anak merasa permukaan karpet dengan kakinya. Kedua, pada bayi 8 hingga 12 bulan. Ambillah sebuah sendok, kemudian dekatkan ke depan mulut anak, biarkan anak membuka mulutnya. Macam cangkir plastik dengan ukuran yang berbeda, biarkan anak bermain dengan cangkir-cangkir tersebut dan mencoba menumpuknya. Selanjutnya, letakkan secara acak beberapa balok lunak atau kardus di lantai. Berikan gagasan agar anak mau mengumpulkan dan menyusun balok atau kardus menjadi sebuah barisan. Terima kasih kepada Foni Aprilia. Lanjut pada slide selanjutnya yang akan dibawakan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Lanjut, kita beralih kepada slide selanjutnya yang akan dibawakan oleh teman kelompok saya yang bernama Putri. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya langsung baca materinya. Pada anak usia 12 sampai 24 bulan. Yang pertama, sediakan alat musik gendang atau bisa dibuat dari kaleng bekas, biskuit atau susun ditutup karet, balok, atau anak agar mau memukul gendang tersebut. Berikan beberapa contoh irama pukulan gendang untuk ditiru anak. Yang kedua, sediakan air dalam baskom berukuran sedang, cangkir plastik, dan botol aqua bekas. Berikan gagasan agar anak menuang air dengan cangkir ke botol. Yang ketiga, ketika membacakan buku cerita, ucapkan kalimat yang diulang-ulang pada beberapa halaman berikutnya. Misalnya, nah, kucing yang tadi warna bulunya putih. Kalau kucing yang ini warnanya bulunya hitam.
Yang keempat, ketika membacakan buku cerita sambil menunjuk ke gambar ucapkan kelinci mana yang lebih besar? Amati jawaban anak. Pada anak usia 24 sampai 36 bulan. Yang pertama, anak-anak untuk mengelompokkan mainan mobil-mobilan atau boneka berdasarkan ukuran besar dan kecil. Yang kedua, berikan anak sebuah gendang atau mainan yang berbunyi bila dipukul. Anda memegang botol plastik kosong. Mintalah anak untuk memukul gendang setelah Anda memukul botol. Lakukan ini berulang-ulang, selanjutnya anak memukul gendang terlebih dulu diikuti anak. Yang ketiga, ajak anak untuk menumpuk buku-buku ajak anak untuk menumpuk buku-buku mulai dari yang berukuran besar hingga yang paling kecil. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri yang telah membacakan slide. Selanjutnya kita beralih kepada slide berikutnya yang akan dibawakan oleh teman kelompok saya yang bernama Wafida. Saya persilahkan untuk membaca slide. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu D. Mengenalkan konsep hubungan geometri dan ruang pada anak usia dini di bawah 3 tahun. Mengenalkan hubungan geometri dan ruang pada anak bisa dilakukan dengan cara mengajak anak bermain sambil mengamati berbagai benda di sekelilingnya. Anak akan belajar bahwa benda satu mempunyai bentuk yang sama dengan benda yang satunya. Ketika anak melihat buah apel dan bercerita buah apel ini bentuknya seperti bola, maka sebenarnya anak sedang mengembangkan pengertian tentang geometri. Orang tua yang memiliki anak usia 1-3 tahun dapat menyediakan balok-balok lunak atau kardus-kardus, berkas, obat dari berbagai ukuran agar anak bisa bereksplorasi dan membangun. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman kelompok saya yang bernama Wafida. Langsung saja kita beralih pada slide selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ode Nurhayati. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu poin mengenalkan konsep memilih dan mengelompokkan anak usia dini bawah 3 tahun. Pada bayi umur 0-8 bulan, pada bayi usia 0-8 bulan. Yang pertama, ketika bayi menangis, katakan ya, ibu datang, ibu mendengar suaramu. Bayi akan belajar mengenali suara Anda. Kedua, berikan 2 macam mainan bayi yang membunyi, biarkan bayi menunjukkan minat pada mainan tertentu dan memainkannya. Pada bayi usia 8-17 bulan. Yang pertama, sediakan 2 macam buah-buahan masing-masing jenis 3, misalnya apel, jeruk pada sebuah wadah. Ajarkanlah anak untuk memilih buah dan meletakkan di luar wadah. Yang kedua, sediakan beberapa macam alat dapur yang bisa dibunyikan seperti tutupan panci, tutupan gelas, piring, kaleng, dan lain-lain. Poin ketiga, biarkan anak memilih alat tersebut dan membunyikannya menggunakan sipit kayu atau plastik untuk makan mie. Next. Baik, terima kasih kepada Ode Nurhayati yang telah membacakan slide. Selanjutnya saya persilakan kepada teman kelompok saya yang bernama Sani untuk membaca slide berikutnya. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja
pada anak usia 12 sampai 24 bulan. 1. Memberikan sebuah gambar kucing pada anak, biarkan anak menyebutkan nama binatang tersebut. 2. Sediakan 5 buah balok lunak warna merah. Ajak anak untuk membariskan balok-balok tersebut seperti barisan balok berdasarkan pola warna merah. Pada anak usia 24 sampai 36 bulan. 1. Sediakan 1 keranjang dan beberapa bola plastik terdiri dari 3 warna, masing-masing warna 4 bola. Ajak anak untuk memasukkan semua bola yang berwarna, misalnya yang berwarna kuning, ke keranjang. 2. Sediakan bermacam-macam kotak kardus dari berbagai ukuran dan bentuk. Ajak anak untuk menumpuk kotak-kotak tersebut menjadi seperti sebuah menara. Biarkan anak memilih kotak-kotak yang sama bentuk dan ukurannya untuk ditumpuk. Itu saja, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Sani. Lanjut ke slide berikutnya yang akan dibacakan oleh Sartina Aprilia. Atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, langsung saja. Mengembangkan konsep angka pada anak usia 3-6 tahun. Konsep angka dikembangkan melalui 3 tahap. 1. Menghitung. Tahap awal menghitung pada anak adalah menghitung melalui hafalan atau membilang. Orang tua dapat mengembangkan kemampuan ini melalui kegiatan menyanyi, permainan jari, dan lain-lain yang menggunakan angka. Kedua, hubungan satu-satu maksudnya adalah hubungan satu dan hanya satu angka dengan benda yang berkaitan. Teknik ini bisa dilakukan melalui kegiatan sehari-hari. 3. Menjumlah, membanding, dan simbol angka. Terima kasih kepada Sartina Aprilia yang telah membacakan slide. Selanjutnya, saya akan melanjutkan membaca slide berikutnya. Langsung saja, G. Mengembangkan konsep pola dan hubungan pada anak usia 3-6 tahun. Tujuan mengenalkan pola dan hubungan pada anak usia 3 sampai dengan 6 tahun adalah mengenalkan dan menganalisis pola-pola sederhana, menjiplak, membuat perkiraan tentang kemungkinan dan kelanjutan pola. Beberapa contoh kegiatan yang dilakukan orang tua untuk mengembangkan pola dan hubungan pada anak. Pertama, mengajak anak bermain menyusun antrian mobil-mobilan, membentuk pola barisan merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam. Kedua, mengajak anak bermain membuat rantaian gelang dari kertas warna putih, biru, hijau, putih, biru, hijau. Beralih pada poin H, mengembangkan konsep hubungan geometri dan ruang pada anak usia 3 sampai dengan 6 tahun. Anak belajar mengenal bentuk-bentuk dan penataan di lingkungan sekitar. Saat anak bermain dengan balok, cat lukis, menggambar, menggunting bentuk-bentuk geometri, mengembalikan balok ke rak, sebenarnya anak sedang belajar tentang bangun datar dan bangun ruang serta kegunaannya. Pertama, anak belajar mengenal bentuk-bentuk sederhana seperti segitiga, lingkaran, segi empat, dan kedua, anak belajar tentang ciri-ciri dari setiap bentuk geometri selanjutnya. Anak belajar menerapkan pengetahuan untuk berkreasi membangun dengan bentuk-bentuk geometri. Nah, beberapa contoh kegiatan yang bisa dilakukan orang tua untuk mengembangkan hubungan geometri dan ruang pada anak. Poin pertama, mengajar anak bermain meniup busa sabun menggunakan sedotan plastik yang ditekukan pada bagian ujungnya sehingga membentuk lingkaran lalu diikatkan ke batang sedotan. Ajak anak mengamati bahwa bentuk gelembung-gelembung sabun yang ditiup anak seperti bentuk lingkaran. Poin kedua, sediakan kardus-kardus bekas, obat susu, botol-botol plastik, sedotan plastik, kertas warna, dan lain-lain. Ajak anak untuk membangun sebuah halaman impian untuk tempat bermainnya menggunakan barang-barang bekas tersebut. Pada poin I, mengembangkan konsep pengukuran pada anak usia 3-6 tahun. Anak belajar pengukuran dari berbagai kesempatan melalui kegiatan yang menumbuhkan kreativitas.
tahap awal anak tidak menggunakan alat, tetapi mengenalkan konsep lebih panjang, lebih pendek, lebih ringan, cepat, dan lebih lambat. Tahap berikutnya, anak diajak menggunakan alat ukur bukan standar, seperti pita, sepatu, dan lain-lain. Pada tahap lebih tinggi lagi, anak diajak menggunakan jam dinding, penggaris, skala, termometer. Beberapa contoh kegiatan yang bisa dilakukan orang tua untuk mengembangkan pengukuran pada anak. Poin pertama membahas mengajak anak mengukur panjang dan lebar rak mainan menggunakan balok unit. Poin kedua, mengajak anak menghitung jumlah cangkir berisi pasir yang diperlukan untuk mengisi penuh sebuah ember kecil. Poin ketiga, mengajak anak mengukur karpet menggunakan pita. Poin J, mengembangkan konsep pengumpulan, pengaturan, dan tampilan data pada anak usia 3-6 tahun. Pada awalnya, anak mulai memilih benda tanpa tujuan. Selanjutnya, anak memilih mainan dengan tujuan. Misalnya berdasarkan warna, anak memilih mainan dengan tujuan. Misalkan anak berdasarkan warna, ukuran, atau bentuk. Pada tahap yang lebih tinggi, anak memilih mainan berdasarkan lebih dari satu variabel, misalnya berdasarkan warna dan bentuk, atau warna, bentuk, dan ukuran. Beberapa contoh kegiatan yang bisa dilakukan orang tua untuk mengembangkan pengumpulan, pengaturan, dan tampilan pada anak. Poin pertama, mengajak anak mengumpulkan bermacam-macam daunan-daunan. Kemudian anak mengelompokkan bentuk-bentuk daunan tersebut. Setelah itu buatlah daftar tentang jumlah daun untuk sebuah bentuk dengan cara menyusun daun-daun yang sama menjadi barisan tegak lurus ke atas. Ajak anak mencatat jumlah setiap kelompok daun. Pada poin ketiga di sini mengajak anak membuat grafik tentang keadaan cuaca setiap hari dalam 1 bulan. Itulah tadi materi yang telah kami bawakan dari kelompok kami. Selanjutnya saya persilahkan kepada masing-masing kelompok untuk bertanya kepada kelompok kami atas materi PPT yang telah kami tampilkan. Saya mau Terima kasih. bertanya. Sebut nama dan NIM. Serta dari kelompok berapa? Mutmainnah dari kelompok 5. Silakan kepada Mutmainnah. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutmainnah, NIM 050, saya perwakilan dari kelompok 5. Langsung saja pertanyaannya, yaitu bagaimana metode pengajaran matematika yang menarik untuk anak usia dini? Demikian pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mutmainnah atas perwakilan dari kelompok 5. Lanjut kepada kelompok-kelompok lain, saya persilahkan untuk bertanya kepada kelompok kami. Saya moderator. Silakan sebut NIM dan nama serta kelompok. Perkenalkan, nama saya Asreni, NIM 010. Saya dari perwakilan kelompok 1. Langsung saja pertanyaannya, yaitu setelah dijelaskan cara pengenalan pembelajaran matematika pada anak, media apa saja yang digunakan dalam pengenalan dasar matematika tersebut? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Asreni atas perwakilan dari kelompok berapa? Perwakilan kelompok 1. Perwakilan kelompok 1. Terima kasih. Ya, silakan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bita Sari. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengenalkan hubungan geometri dan ruang pada anak usia dini? Itulah jawaban saya, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas
kelompok yang telah diberikan, pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok ini. Selanjutnya kepada kelompok lain, saya persilahkan. Langsung saja kita beralih pada sesi selanjutnya, yaitu sesi menjawab pertanyaan atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok lain. Saya persilakan untuk pertanyaan pertama itu dijawab oleh Astrid. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Mutmainah. Yang pertanyaannya itu bagaimana metode pengajaran matematika yang menarik untuk anak usia dini. Metode pengajaran matematika yang menarik itu yang pertama, gunakan benda-benda yang mudah kita temui di kehidupan sehari-hari. Kita bisa menggunakan koin, kertas, buku, buah, kaleng, pohon, mobil, kereng, dan sebagainya. Penggunaan benda-benda memudahkan anak untuk bisa memahami konsep perhitungan matematik daripada sekedar menghafal sesuatu secara abstrak. Selebihnya, bergantung pada kita untuk menentukan metode apa yang tepat untuk mengajarkan matematika pada anak. Yang kedua, menggunakan atau memainkan games matematika. Ada beragam permainan yang bisa kita lakukan untuk membuat matematika menjadi pelajaran yang menarik dan disukai oleh anak. Salah satunya adalah dengan menggunakan dadu. Permainan ulang juga bisa kita jadikan media pembelajaran angka dari 1 sampai 100. Monopoli jenis permainan matematika yang menyenangkan untuk dilakukan. Sebenarnya ada beragam hal yang bisa kita jadikan permainan matematis yang asyik. Kita hanya perlu mengeluarkan kreativitas kita. Hal-hal sederhana seperti main dengan sendok dan ember saat mandi bisa jadi cara mengenal matematika pada anak. Ajak anak berjalan-jalan keluar di taman atau di pantai. Dan gunakan kerang, batu, dan hal lain untuk mengajarkan matematika pada anak dengan lebih fun. Cara lainnya adalah mengajak anak membuat roti lalu menghitungnya. Dimanapun dan kapanpun kita bisa mengajarkan matematika. Saat berbelanja, menghitung kendaraan yang lewat, saat mencuci, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu mengajarkan matematika pada anak juga bisa kita lakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Jika anak seringkali bermain dengan gadget, maka kita bisa mendownloadkan games-games yang melibatkan konsep matematis. Hal ini pastinya cara yang untuk membuat anak merasa tetap asyik saat belajar matematika, karena modelnya yang beragam. Pada akhirnya, kunci keberhasilan mengajarkan matematika pada anak bukan terletak pada seberapa banyak anak. Baik, terima kasih kepada kelompok saya, Astrid. Lanjut saja, saya persilakan kepada teman kelompok saya untuk menambahkan jawaban. Saya persilakan kepada Putri. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk menambahkan jawaban. Langsung saja, saya akan menambahkan jawaban tersebut. Jawabannya itu metode pengajaran matematika yang sesuai untuk anak usia dini adalah metode bermain, mendongeng, praktek langsung, dan menggunakan alat bantu yang warna-warna agar menyajikan materi matematika dengan cara yang abstrak, sebab menyajikan matematika secara abstrak dan formal akan menjauhkan anak dari matematika. Maka pengajaran matematika yang abstrak dapat dilakukan melalui belajar dari suatu yang konkret menuju sesuatu yang abstrak. Selain itu, matematika hendaknya disajikan dengan menggunakan alat bantu yang dapat berupa objek nyata ataupun gambar objek. Itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas tambahan jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya, saya
Forum, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Mutmainah? Saya bisa menambahkan. Silakan disebut nama dan NIM serta dari perwakilan kelompok berapa. Terima kasih. Sebelumnya nama saya Kasmawati Sanela, NIM A1H11901, perwakilan dari kelompok 1. Langsung saja ke pertanyaan Mutmainah tadi, bagaimana metode pengajaran matematika yang menarik untuk anak usia dini? Saya setuju tadi dengan jawaban dari Putri yang menyatakan bahwa metode pengajaran matematika itu dilakukan dengan cara bermain. Kemudian untuk proses pembelajarannya bisa dilakukan dengan bercerita. Contohnya seperti guru menyampaikan cerita atau memberikan penerangan kepada anak secara lisan. Yang kedua, metode bercakap-cakap. Guru bisa melakukan tanya jawab antara anak dengan guru maupun antara anak dengan anak. Yang ketiga, guru memberikan tugas. Pemberian kegiatan mengajar dengan memberikan kesempatan kepada laksanakan tugas yang demonstrasi adalah suatu cara untuk mempertunjukkan atau memperagakan suatu objek atau proses dari suatu kegiatan atau peristiwa. Kemudian metode yang terakhir yaitu metode eksperimen. Adalah metode kegiatan dengan melakukan sesuatu percobaan dengan cara mengamati proses dan hasil dari percobaan tersebut. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kasmawati Sanela tambahan jawaban. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Mutmainah. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh kelompok 3 dan dari forum. Jawabannya saya terima. Langsung saja kita beralih pada sesi pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Foni atas. Saya persilakan kepada Foni untuk menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sani, NIM A1H11908. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Novita Sari, perwakilan dari kelompok 2. Adapun pertanyaannya yaitu, bagaimana cara mengenalkan konsep hubungan geometri dan ruang pada anak usia dini? Langsung saja, mengenalkan hubungan geometri dan ruang pada anak bisa dilakukan dengan cara mengajak anak ini sambil mengamati berbagai benda di sekelilingnya. Anak akan belajar bahwa benda yang satu mempunyai bentuk yang sama dengan benda yang satunya. Ketika anak melihat buah apel dan bercerita, buah apel ini bentuknya seperti bola, maka sebenarnya anak sedang mengembangkan pengertian tentang geometri. Orang tua yang memiliki anak usia 1-3 tahun dapat menyediakan balok-balok lunak atau kardus-kardus bekas obat dari berbagai ukuran agar anak bisa bereksplorasi dan membangun. Berikut beberapa kegiatan yang bisa dilakukan orang tua untuk mengembangkan hubungan geometri dan ruang pada anak usia 0-8 bulan. 1. Letakkan sebuah botol susu di hadapan bayi. Biarkan bayi memegang botol tersebut dan merasakan bentuk botol dengan kedua tangannya.
2. Selimut bayi. Biarkan bayi memegang dan merasakan keseluruhan bentuk dan permukaan selimut. 3. Biarkan bayi merangkak atau merayap sepanjang tepi meja untuk merasakan bentuk meja. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sani atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya saya persilakan kepada teman kelompok saya atas nama Foni untuk menambahkan jawaban. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Saudari Novita. Yang pertanyaannya, bagaimana cara mengenalkan konsep hubungan geometri dan ruang pada anak usia dini? Mengenalkan bentuk-bentuk geometri pada anak usia ini sangat berpengaruh ke jenjang selanjutnya. Mengenalkan bentuk geometri bisa bermain sambil belajar. Dinas Pendidikan dalam Fatmawati menyatakan perkembangan mengenal bentuk-bentuk geometri anak usia dini adalah perkembangan anak dalam menyebutkan benda-benda yang berbentuk geometri. Membedakan benda-benda yang berbentuk geometri, membedakan ciri-ciri untuk bentuk geometri, mengelompokkan bentuk-bentuk geometri seperti lingkaran, segitiga, segi empat, persegi panjang, dan lain-lain. Menurut Susanto, perkembangan geometri yang harus dikembangkan pada anak usia dini antara lain, pertama memilih benda menurut warna, bentuk, dan ukuran, kedua mencocokkan benda menurut warna, bentuk, dan ukurannya, ketiga membandingkan benda menurut ukuran besar kecil, panjang lebar, tinggi, dan rendahnya, keempat mengukur benda secara sederhana, kelima mengerti dan menggunakan bahasa ukuran seperti besar kecil, keenam tinggi rendah ada benda yang ada di sekitar sesuai dengan bentuk geometri. 9 mencontohkan bentuk-bentuk geometri. Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan mengenal bentuk geometri adalah proses pengenalan bentuk, warna, dan ukuran geometri dalam menunjukkan, memilih, menyebutkan, dan membedakan. Pengelompokan bentuk-bentuk geometri seperti lingkaran, segi empat, dan segi tiga sesuai dengan warna, bentuk, dan ukuran geometri. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, itulah tambahan jawaban dari pertanyaan Novita yang dibawakan oleh, yang tambahan jawabannya itu dibawakan oleh Foni. Selanjutnya saya buka kepada forum untuk menambahkan jawaban. Baik, karena tidak ada respon dari forum, lanjut saja kami akan menjawab pertanyaan selanjutnya yang akan dibawakan oleh Nurhayati yang atas pertanyaan dari Asfiati. Saya persilakan kepada Nurhayati untuk menjawab pertanyaan. Anak haruslah dengan cara tepat dan sesuai dengan tahapan usia perkembangan anak. Cara mengembangkan pemahaman tentang konsep angka pada anak usia dini. Yang pertama, gunakan benda konkret menurut Piaget perkembangan kognitif anak usia 2-7 tahun. Berada pada tahap pra-operasional konkret. Pada tahap ini, pemahaman anak-anak bergantung pada anak yang dia lihat secara nyata. Artinya, pada usia ini anak belum mampu memaknai suatu pembelajaran yang masih bersifat abstrak. Oleh karena itu, memberi contoh melalui benda yang ada di sekitar anak sangatlah penting untuk membantu membangun pengetahuan anak. Yang kedua, gunakan metode bermain yang menyenangkan. Cara belajar anak usia dini yaitu melalui bermain. Semakin menyenangkan suatu permainan, maka semakin bermakna pula pembelajaran yang didapat oleh anak tersebut. Oleh karena itu, maka orang tua ataupun guru sebaiknya mengenal angka pada anak melalui kegiatan bermain. Yang ketiga, mengikuti benda-benda di sekitar rumah. Mengenal angka juga dapat dilakukan dengan menghitung benda atau objek yang ada di sekitar rumah. Pembelajaran yang seperti akan lebih natural atau alami bagi anak.
Yang keempat, menggunakan alat permainan edukatif. Saat mengenalkan angka, gunakan alat permainan edukatif yang dapat mendukung kemampuan tersebut. Misalnya menggunakan balok yang ada di tulisan angkanya, ataupun alat permainan yang lain. Ivinal Trimulyana. Atau alat permainan yang lain. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya yang telah dibawakan oleh Nurhayati. Sebelumnya saya mohon maaf atas kekeliruan kami. Atas pertanyaan tadi, Novita, saya kembalikan kepada Novita dulu, mohon maaf. Terima kasih atas jawaban yang diberikan kepada kelompok 3 dan jawabannya saya terima. Terima kasih kepada Novita Sari atas tanggapannya. Selanjutnya kita beralih pada jawaban yang tadi telah dibawakan oleh Nurhayati. Selanjutnya saya buka kepada forum untuk menambahkan jawaban. Saya. Silakan sebut NIM, nama, dan dari kelompok berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Sulfiani, NIM A1H1190058, perwakilan kelompok 5. Saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Asfiati. Langsung saja, bagaimana cara mengembangkan pemahaman tentang konsep angka pada anak usia dini, yaitu anak mendapatkan rangsangan melalui aktivitas belajar yang tepat dan menyenangkan, sehingga pemahaman konsep angka atau bilangan anak bisa meningkat, terutama dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak, sekaligus memberikan metode pembelajaran baru untuk menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tambahan jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya saya persilakan kepada teman kelompok saya, Mas Sani, untuk menambahkan jawaban. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menambahkan pertanyaan dari Asfiati, di mana pertanyaannya bagaimana cara mengembangkan pemahaman tentang konsep angka pada anak usia dini. Langsung saja, permainan mengerok ikan dapat menjadi salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal konsep angka atau bilangan. Melalui permainan, anak akan lebih tertarik dan bergerak aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Montessori mengatakan bahwa dengan cara bermain anak memiliki kemampuan untuk memahami secara alami tanpa metode adanya paksaan dengan mengerjakan lembar kerja semacam itu. Untuk dapat meningkatkan berbagai keterampilan belajar anak-anak, dibutuhkan strategi pengembangan yang baik, yaitu strategi pengembangan menuju pembelajaran yang sesuai dengan dunianya, yaitu memberi kesempatan kepada anak untuk menjadi aktif dan kreatif. Dengan bermain, anak akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan mudah dilakukan oleh guru maupun orang tua dalam mengembangkan pemahaman konsep angka pada anak, karena semua bahan yang digunakan dalam permainan ini mudah ditemukan di lingkungan sekitar kita. Selain itu, alat permainan yang digunakan dalam kegiatan juga mudah untuk dibuat sendiri jika mengoptimalkan pemahaman konsep angka pada anak usia 3-4 tahun. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sani atas tambahan jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya saya persilakan kepada Sartina untuk menambahkan jawaban yang atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya persilakan.
Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sartina Prilia, NIM 029. Saya menempati yang itu bagaimana cara mengembangkan tentang konsep angka pada anak ini. Yaitu pertama, mengenalkan konsep bilangan dengan proses yang berjalan perlahan-lahan, yaitu anak mengenal benda dengan menggunakan bahasa untuk menjelaskan pikiran mereka sehingga mulai membangun arti angka. Yang kedua, belajar dengan try and error dalam mengembangkan kemampuan menghitung dan menjumlahkan. Ketiga, menggunakan sajak, permainan, dan beberapa lagu yang sesuai untuk menggunakan bahasa untuk melatih pikiran mereka hingga mulai membangun arti angka. Yang kedua, belajar dengan trial dan error dalam mengembangkan kemampuan menghitung dan menjumlahkan. Tiga, menggunakan sajak, permainan tangan, dan beberapa lagu yang sesuai untuk memperkuat hubungan dengan bilangan. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas tambahan jawabannya. Selanjutnya, langsung saja saya kembalikan kepada penanya, yaitu Asfiati. Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok diskusi dan tambahan dari teman-teman. Terima kasih atas tanggapannya. Saya persilakan kepada Wafida untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Wafida S, NIM 1H119034. Saya akan menjawab pertanyaan dari Asreni. Langsung saja pertanyaannya, setelah dijelaskan cara pengenalan pembelajaran matematika pada anak, media apa saja yang digunakan dalam pengenalan dasar matematika tersebut? Adapun media yang digunakan adalah satu, media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat, yang termasuk dalam media ini misalnya gambar, kartu, angka, flashcard, benda 3 dimensi atau dadu angka, balok, menara angka, pohon hitung, model realia atau benda nyata, dan lain-lain. Dua, media audio, yaitu media yang menyandang pesan dalam bentuk auditif, yaitu hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan anak untuk mempelajari isi dan tema, misalnya kaset lagu anak-anak, dan lain-lain. Tiga, media audiovisual, yaitu media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, hanya dapat didengar atau visible, artinya dapat dilihat, misalnya pembelajaran dengan multimedia, televisi, CD, pembelajaran matematika, dan lain-lain. 4. Lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar dapat dimanfaatkan untuk pengenalan matematika anak usia dini. Bahkan dengan memanfaatkan lingkungan sekitar ini akan lebih mendorong anak untuk memahami konsep matematika secara alamiah. Contohnya kegiatan antara lain pembelajaran di luar kelas, eksperimen, eksplorasi, dan lain-lain. Baik, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari Wafida. Saya persilakan kepada Fonia Aprilia untuk menambahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Terlebih dahulu, kenal saya Fonia Aprilia, NIM A1H11933. Di sini saya akan menambahkan sedikit jawaban mengenai pertanyaan saudari Asreni, yaitu jadi apa saja yang bisa digunakan dalam pengenalan dasar-dasar matematika anak ini. Media yang dapat digunakan itu seperti HP atau alat permainan edukatif untuk anak usia, misalnya seperti puzzle angka, menara angka, maupun kereta angka. Alat merupakan hal yang sangat bagus untuk mendukung kegiatan pembelajaran.
khususnya pada anak-anak di taman kanak-kanak dan pendidikan anak-anak usia dini. Penggunaan AP tidak akan jenuh untuk belajar matematika dengan segala pembahasannya yang cukup kompleks. Dengan penggunaan alat ini, matematika tidak akan hal yang rumit sebab tanpa anak-anak sadari mereka akan belajar namun sembari bermain. Mungkin itu saja saya berikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fonia Prilia, teman kelompok kami, atas tambahan jawabannya. Selanjutnya saya persilakan kepada forum untuk menambahkan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Baik, karena tidak ada tanggapan dari kolom forum, selanjutnya saya kembalikan kepada Asreni. Baik, terima kasih atas jawaban. Saya kira sudah cukup jelas jawaban saya terima. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Asreni atas tanggapannya. Baik, itulah hasil diskusi kami. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kami pada hari ini. Konsep dasar matematika menjadi hal yang terpenting untuk diajarkan pada anak usia dini, di mana konsep tersebut akan menentukan pengetahuan anak selanjutnya dalam tingkatan satuan pendidikan yang lebih tinggi. Konsep dasar yang perlu dikenalkan ialah seperti korespondensi satu-satu, comparing membandingkan, serta mengenalkan bentuk awal dari geometri. Terima kasih juga kepada masing-masing perwakilan kelompok atas pertanyaannya dan partisipasi pada diskusi hari ini. Yang kami dari kelompok 3 undur diri atas nama Fonia Prilia dengan NIM A1H119033, Waode Ilma Alfira A1H119035, Putri A1H119025, Rini Aprianti A1H119026, Waode Nurhayati A1H119036, Sumantri A1H119032, Rizka A1H119027, Sani A1H119028, Wafida S A1H11934, Sri Alni A1H11930, serta Sartina Aprilia A1H11936. Kami atas kelompok 6 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.